Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi anta ma'sudi wa ridaka matlubi atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini di dalam channel yang insya Allah menginspirasi serta memberikan manfaat ilmu bagi kita semua, karena ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, di mana di dalam Al-Quran sendiri Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, seperti ayat yang saya baca di mukaddimah tadi. Oke, pada kesempatan kali ini di channel Pandia RS TV kita akan membuat suatu tema baru, yakni tentang ngaji Al-Hikam. Nah, mungkin untuk tema ngaji Al-Hikam ini kita akan masuk dalam beberapa video, karena kita ketahui sendiri di dalam kitab Al-Hikam itu memiliki matan atau mutiara-mutiara hikmah itu sekitar 294 kata-kata hikmah di dalam kitab Al-Hikam, sehingga kita akan ngaji Al-Hikam itu permatan satu persatu. Jadi banyak ilmu yang kita dapat karena kita ngajinya satu persatu, sehingga pemahaman kita tentang Islam atau agama kita itu, sehingga pemahaman kita itu menjadi sempurna, bertahap. Kita tidak perlu belajar banyak-banyak, karena sedikit tapi melekat itu lebih penting menurut saya. Nah, oke. Sebelum kita kepada matan atau pasal pertama dalam kitab Al-Hikam, saya ingin bercerita sedikit tentang kitab Al-Hikam, di mana kitab Al-Hikam ini adalah buah karya dari salah satu tokoh ulama sufi, yakni Sayyid Ahmad bin Athaillah Al-Sakandari. Jadi kita sering mengenalnya itu dengan panggilan Ibnu Athaillah. Nah, sedangkan dia memiliki nama lengkap itu Syekh Abdul Fadlil Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Sakandari. Nah, jadi kitab Al-Hikam ini sering menjadi rujukan di beberapa pesantren, sehingga ini sangat baik sekali untuk pengetahuan kita mengenai tentang agama Islam, di mana di dalam kitab Al-Hikam ini memuat mutiara-mutiara hikmah yang memiliki makna yang sangat dalam sekali, yang menunjukkan kapasitas seorang Ibnu Athaillah sebagai seorang sufi dan sebagai ulama yang sangat mengenal agama Islam dari sebelum A sampai sesudah Z. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Hikam ini juga diberi syarah oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Ma'ruf
bin Ibnu Ibadin Nafazi Ar-Rondi. Jadi sehingga kita dapat memahami kalimat-kalimat mutiara hikmah itu secara mendalam. Oke, kita langsung saja kepada pasal pertama di dalam kitab Al-Hikam, yaitu berbunyi min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur rahabai inda wujudiz zalali. Saya ulangi kembali. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur rahabai inda wujudiz zalali. Artinya, orang-orang yang terlalu mengandalkan kekuatan usaha, tandanya orang itu sangat lemah pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks kajian ilmu kalam, biasanya mutiara hikmah atau kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang terdapat di pasal utama ini sering disandarkan kepada golongan yang disebut dengan Jabariyah, yakni bersandar secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak sekali yang menentang pemikiran aliran Jabariyah karena dianggap tidak mau berusaha. Tapi kita tidak bisa mengatakan hal demikian karena apapun yang disampaikan oleh Jabariyah itu ada benarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah di pasal pertamanya ini, yakni orang-orang yang terlalu mengandalkan kekuatan usaha, tandanya orang itu sangat lemah pengharapannya kepada Allah. Nah, kalau kita kaji secara tauhid dalam persepsi ulama-ulama sufi, maka kita itu tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu. Nah, kalaulah kita tidak bisa atau tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun, mengapa kita tidak menganggap bahwa mempersekutukan Allah dengan keyakinan, atau kita dengan beranggapan bahwa segala sesuatu itu bisa kita lakukan dengan sendirinya. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk dalam kategori menyekutukan Allah, karena kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah usaha dari kita sendiri. Nah, memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Tapi ketika kita berhasil mengubah nasib kita di dalam dunia, apakah kita serta-merta dengan arogansinya mengatakan bahwa semua itu adalah usaha kita? Maka itu adalah sesuatu hal yang salah. Nah, ini yang diperjelas di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Karena kalau di dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu tasawuf atau sufi, makna la ilaha illallah itu tidak hanya berarti tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada tempat bersandar, tiada tempat berlindung, dan tiada tempat untuk meletakkan pengharapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah level tauhid yang paling tertinggi. Sehingga memang betul kita melakukan usaha dalam kehidupan, tapi ketika sampai pada tujuan yang bernama hasil tadi, bahwa itu semua bukan lagi kehendak kita tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga di dalam Al-Qur'an memiliki lafaz yang sering kita dengar, yakni la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kemampuan seseorang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang
membantu mereka. Ini kan sebuah wujud peletakan dasar keimanan seseorang itu. Ketika ia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin 100%. Meskipun terlepas dari apapun yang mereka lakukan, mereka tetap yakin bahwa hasil dari usaha mereka itu sendiri terletak pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Yunus ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah hanya dengan karunia dan rahmatnya kamu boleh bergembira ria, dan itulah yang lebih baik bagi mereka dari apa-apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Jadi kalau di dalam kajian ilmu tasawuf itu tidak ada yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini dapat tentangan dari para pemikir-pemikir Mu'tazilah misalnya, yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak di dalam hidupnya untuk menentukan arah perjalanan hidup mereka. Tapi itu tadi, usaha itu hanyalah merupakan suatu jalan di mana hasil itu tidak ditentukan dari sebuah proses, karena hasil itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qasas ayat 78 juga dikatakan, yakni sesungguhnya aku memperoleh kekayaan ini semata-mata karena ilmuku sendiri. Nah, ini adalah perkataan orang-orang yang sombong, seperti Qarun. Ini menceritakan tentang Qarun. Nah, hal ini juga pernah terjadi ketika Nabi Sulaiman, di dalam kisah Nabi Sulaiman memindahkan kerajaan Ratu Balqis, di mana Nabi Sulaiman berkata di dalam Quran surat Al-An'am ayat 40 itu, Nabi Sulaiman berkata, ini semata-mata hanya karena karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Maka barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirimu, dan barang siapa yang kufur, maka Tuhanku yang maha kaya lagi maha pemurah. Nah, jadi itu tadi, kita harus meletakkan Allah itu pada awal perjalanan kita. Jangan sampai kita menganggap bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah hasil dari usaha kita sendiri, sehingga kita bersikap arogan. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, para filsuf Islam bahkan mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada, bahkan Tuhan itu sudah mati, kita yang membunuhnya karena kita sudah bisa melakukan sesuatu. Nah, ini adalah pernyataan yang sangat arogan, karena sejatinya manusia itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bahkan ketika roh dicabut dari jasad, maka manusia itu sudah tidak bisa bergerak atau tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berpatut berusaha di dalam kehidupan ini, namun hasil dari usaha tersebut Allah semata-mata yang menentukan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pasal pertama kita di dalam pembahasan kita tentang Al-Hikam. Kita akan bertemu di ngaji Al-Hikam selanjutnya di pasal kedua.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin memang masih banyak kekurangan, tapi mohon dimaklumkan karena kita semua adalah manusia biasa. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu alam bisawab, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya dan kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.